Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sesepuh masyarakat, para orang tua kami dan seluruh ikhwani minal muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Iman ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua segenap seluruh jamaah Masjid Al-Iman, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, beserta zuriyah keturunan-keturunan kita semua, semoga kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban ya. Mana yaghfulun nas, manusia umatku banyak lalai di bulan Sya'ban ini. Bulan di mana umatku sering lalai dalam mengingat Allah. Kenapa? Karena baina Rajab wa Ramadan, posisinya antara bulan yang mulia yaitu bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Nah, dia terhimpit gitu di tengah-tengah dia di bulan Sya'ban. Karena itu Rasulullah menyebutkan ya, umatku sering lalai di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah menyebutkan ya, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban inilah turfa'u fihi al-a'mal, amalan-amalan kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat. Jadi kalau kita kenal para jamaah setiap seminggu atau sepekan sekali itu ya, hari Senin kita disunahkan puasa karena hari lahirnya Rasulullah. Kalau hari Kamis kita disunahkan puasa karena setiap hari Kamis malaikat Raqib dan Atid ngelapor sekali sepekan. Menyebutkan fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Saya senang kata Rasulullah, saya cinta, saya bahagia kata Rasulullah, kalau amalan-amalan kita itu dilapor ke Allah kita lagi sedang berpuasa. Jadi amalan yang perlu di bulan Sya'ban ini para jamaah, perbanyak puasa, perbanyak siam puasa. Bahkan dalam satu riwayat, sebelum kita masuk ke kitab kita ini ya, sedikit muqaddimahin. Bahkan dalam satu riwayat Aisyah mengisahkan, Aisyah kan ini istri Rasulullah. Aisyah bercerita, kalau bulan Sya'ban tiba, kata Aisyah, ketika saya menyuguhkan makanan, hidangan buat suami tercinta yaitu Rasulullah, terkadang Rasulullah nggak makan. Tapi ketika nggak dihidang, ya, terbayang baginda Rasulullah yang sering puasa di bulan Sya'ban, maka niat kita ittiba namanya, mengikuti Rasulullah. Lalu yang kedua para jamaah amalannya sedikit ya,
ayat yang selalu dibaca ketika azan dikumandangkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat di bulan Sya'ban ini. Itu amalannya yang kedua. Kalau di bulan Rajab banyak istighfar. Nah, kemarin kita banyak istighfar bersihkan. Ya. Istighfar. Lalu masuk bulan Sya'ban solawat. Nah, masuk bulan Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Bila perlu ditargetkan dari sekarang, bulan puasa besok ini saya harus khatam Al-Quran 2 kali, 3 kali, berapa kali niatnya. Mungkin dengan kita memiliki niat yang kuat dari bulan Sya'ban ini, saya niat, ya Rob, mudah-mudahan Engkau wujudkan niat saya di bulan Ramadan, saya ingin khatam 3 kali Al-Quran. Dari siapa tahu dengan niat itu Allah redha, Allah kasih kita kemudahan. Bukan hanya 3 kali kita hafal, khatam bisa 4, bisa 5. Kalau Allah sudah berkehendak. Jadi niat-niat yang baik itu jauh-jauh hari harus dipaslah. Pada hari ini kita berada pada hari yang ke-6 di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan balighna ila Ramadan. Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Nah, ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad, karya daripada Imam Al-Bukhari yang secara spesifik, secara khusus membahas tentang adab-adab, akhlak-akhlak. Baik adab akhlak kita kepada Allah, akhlak adab kita kepada orang tua, sahabat, teman, ya. Adab kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, atau yang sebaya dengan kita. Semua dikumpas, ya, dikupas oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kalau pada bulan yang lalu sudah kita membicarakan tentang bagaimana tidak boleh membatasi diri dalam membatasi kita dalam berbuat baik. Nah, berbuat baik itu tidak boleh dibatas-batasi, ya. Jangan pernah membatasi diri dalam berbuat baik. Nah, ini para jamaah. Sering mungkin kita membatasi diri dalam berbuat baik. Contohnya, misalnya, aduh saya nggak ikut kajian hari ini. Kenapa? Lagi pilek misalnya. Nah, pilek itu sudah kita sering membatasi diri. Ya. Sering kita dengan hal-hal yang kecil, rasa malas, rasa segan, itulah yang disebut dengan Anda sendiri membatasi dirimu dalam berbuat baik. Bahkan para sahabat ketika Rasulullah menyeru, wahai para sahabat, jihad misalnya. Kalau ada kalimat jihad ini keluar dari lisan Rasul, itu sahabat yang lagi posisi ngapain pun di rumahnya langsung keluar. Ya. Betapa membara iman-iman mereka. Nah, ini para jamaah sudah kita sampaikan. Masuk kita di bab baru sekarang. Babu ayhada babun fi bayani al-muslim mir'atu akhihi. Ya. Orang muslim itu mir'ah. Adalah kaca atau cermin bagi saudaranya. Jadi ini bab tentang orang muslim itu cermin bagi saudaranya. Kita ini cermin bagi saudara kita sama muslim yang lain. Bisa juga cermin bagi adik kita, cermin bagi kakak kita, cermin bagi orang tua kita, orang tua cermin bagi anaknya, ya, cermin bagi tetangga dan lain sebagainya. Bab tentang cermin bagi saudara muslim lainnya. Bahasa Arabnya cermin itu mir'atun, kaca. Huruf mim, huruf ra, hurufnya hamzah dan huruf ta. Tak marbutoh, mir'atun, kaca. Kalau huruf mimnya dibaca fathah, mar'atun artinya wanita. Mar'atus solehah, perempuan yang solehah. Cuma berbeda baris. Nah, itu pentingnya belajar ilmu nahwu sorof itu.
hurufnya sama, nggak ada perbedaan, sama semua hurufnya, cuma satu beda baris saja jauh maknanya. Kalau dibaca mar'atun artinya perempuan, mar'atus solihah misalnya, wanita solihah. Tapi kalau dibaca huruf mimnya kasroh, mir'atun artinya kaca. Ya, beda huruf. Kenapa begitu para jamaah? Biasanya karena kaca perempuan, kaca perempuan. Biasanya perempuan nggak pernah bisa dari kaca gitu kali ya. Coba diperiksa tuh di tasnya selalu ada cermin sedikit ngaca gitu. Kalau kita kan nggak ngaca lagi ya, ini sedikit. Nah sama dengan kalimat beda huruf, beda apa namanya baris maknanya. Seperti kalimat amin juga. Ya, kalau dibaca panjang amin artinya kabulkan. Ya Allah kabulkan doa kami, amin. Tapi kalau dibaca amin, amin artinya jujur. Gelar Nabi Muhammad kan amin, enggak dibaca panjang hamzahnya amin. Makanya kalau berdoa amin, 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 jujur, jujur, jujur kan enggak nyambung gitu, harus agak dipanjangin dikit. Amin artinya kabulkan, ya Allah kabulkan ya. Nah ini sedikit tuh hal-hal yang semacam ini para jamaah sering, meskipun kembali kepada yang belum paham, kembali kepada innamal a'malu bin niatnya. Nah bab tentang cermin mir'atun. Apa cermin itu para jamaah? Pertama, cermin itu menampakkan aslinya gitu. Kalau kita bercermin para jamaah, si fulan memiliki wajah yang ganteng, yang cantik, akan kelihatan aslinya. Kalau si fulan memiliki wajah ya ada bintik hitam di situ, akan kelihatan dalam cermin ketika dia bercermin. Berbeda dengan kamera gitu ya. Kalau ada kamera kan nanti bisa diedit gitu kan. Kalau cermin nggak bisa diedit. Itulah aslinya. Artinya apa? Ini perumpamaan sebenarnya yang Rasulullah kasih. Karena banyak perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam hadis Nabi. Nah kalian wahai kaum muslimin, cermin bagi muslim lainnya kata Rasulullah. Artinya kalian harus jujur dengan sesama muslimnya, nggak boleh kita bohong. Harus jujur, karena cermin itu jujur. Kalau wajahmu cantik, ya cermin itu akan memperlihatkan wajahmu cantik. Kalau wajahmu kurang cantik, cermin itu akan memperlihatkan bagaimana wajahmu, itulah. Maka kita satu muslim dengan yang muslim lainnya harus jujur, nggak boleh suka bohong. Jangan suka membohong-bohongi orang, berdusta. Boleh kita bohong dalam 3 hal para jamaah. Nah ini boleh bohong dalam tiga hal. Pertama, al-islahu bainan nas, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Boleh bohong apabila mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Si A misalnya nih lagi marah sama si B, bahkan sudah sampai seminggu misalnya marah, nggak saya tegur sapa. Nah datang kita damaikan. Caranya apa? Berbohong misalnya. Kita datang kepada si A, wahai si A, alhamdulillah kamu dapat salam dari si B, kangen sama kamu misalnya. Padahal kita bohong itu. Nah, terus kita datangi lagi si B, kita ngomong gitu, wahai si B, dapat salam kamu dari si A, tadi saya ketemu. Pokoknya kita buat-buatlah ngomongnya gitu. Nah boleh bohong, berarti si A merasa gembira, si B juga merasa gembira, hanya terjadi pertemuan, padahal kita bohong. Boleh bohong dalam rangka mendamaikan orang yang sedang bertengkar atau orang yang tidak saling tegur sapa, itu diperbolehkan. Lalu yang kedua, boleh bohong al-hirbu, dalam peperangan. Karena dalam perang itu dusta, enggak ada siasat-siasat semua itu. Hanya perang. Berapa jumlahnya kaum muslimin? Jumlah kami sebanyak misalnya 1 juta. Padahal jumlah kita cuma 100 orang misalnya. Boleh bohong dalam peperangan. Ya. Umat Islam kita letakkan supaya tujuannya apa? Supaya musuh-musuh itu gentar. Ya.
Nah, lalu yang ketiga dalam hadis Imam Muslim disebutkan boleh bohong hadisul rajuli ila imraatihi wa hadisul mar'ati ila zawjiha. Seorang suami boleh bohong kepada istrinya, istri juga boleh bohong kepada suami. Ini sangat-sangat sensitif ini yang ketiga. Maksudnya apa? Dalam rangka untuk membina, menjaga keharmonisan, ya, untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, boleh bohong. Ya, oh misalnya kita ngomong kepada istri kita, ya, atau ngomong kepada suami kita, ya, kamu perempuan yang satu-satunya saya cintai, saya sayangi, pokoknya banyaklah, yang penting dia bahagia, gitu. Ini kan kadang-kadang laki kurang juga kita para jamaah, ya. Sudahlah, kita belum bisa membelikan istri kita pakaian yang mahal, belum bisa kita belikan istri kita emas intan permata, ngomong kasar lagi, waduh. Kalau belum mampu nih, bagi laki-laki, bagi ikhwan, kalau belum mampu membelikan istri pakaian yang mahal, belum mampu memberikan emas, belum mampu kita belikan dia rumah, minimal tutur kata kita buat dia bahagia. Kita ngomong aja walaupun ya rumah kita bocor gitu. Tapi kalau sama Neng, ya Allah, kayak istana apalah gitu kan. Nah itu kan ini udah beliin sesuatu yang berharga kepada istrinya, enggak, udah ngomongnya kasar, malah tangannya apa namanya ya suka nampar, masya Allah ya, jauh-jauh insya Allah ya. Nah jangan, ya boleh berbohong semacam itu, iya. Tapi tujuannya kenapa? Untuk menghindari yang namanya talak, menghindari yang namanya pirok, pisah, cerai. Cerai itu hukumnya boleh-boleh aja, boleh hukumnya ya juz. Tapi ingat para jamaah, apabila ada terjadi satu perceraian, arsy Allah itu goncang. Yang bisa menggoncang arsy Allah itu orang yang mengucapkan tolak tuki, saya talak kamu, padahal nggak ada hukum, boleh-boleh aja. Lalu yang bisa membuat goncang arus Allah itu adalah seorang ibu, seorang bapak, dua orang. Makanya para jamaah, kalau kita masih punya ibu bapak, arus Allah itu kalau bahasanya anteng gitu, nggak goyang. Tapi kalau sudah ada ibu bapak kita salah satu meninggal nih, bapak kita misalnya yang meninggal, sudah goyang arus Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang penyanggah doain kita gitu. Kalau ada ibu bapak kita, masih ada dua-duanya yang doakan kita, arus Allah itu nggak akan goyang untuk mengenai takdir kita yang buruk. Tapi kalau satu orang tua kita meninggal, nah hati-hati sudah. Jangan terlalu berani, kalau bahasanya jangan terlalu berani jadi orang. Kenapa? Karena nggak ada yang kamu andalkan mendoakanmu. Bahkan 3 macam manusia para jamaah, meskipun dia maksiat, dosanya makbul. Coba, ada orang maksiat doanya makbul. Siapa? Doa ibu bapak kepada anak, meskipun ibu bapaknya suka maksiat, tapi kalau doain anak makbul sekali. Nah itu bahaya itu. Ya. Lalu yang kedua, doa orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi ini meskipun suka maksiat, kalau dia dalam posisi dizolimi, ngangkat tangan, makbul doanya orang yang terzolimi. Nah yang ketiga, doa orang yang sedang safar musafir. Misalnya pulang kampung, misalnya para jamaah lebaran, misalnya mudik ya, atau keluar kota kita, para jamaah ketemu silaturahim dengan ibu, bapak, kakak, adik, saudara kita, maka selama begitu keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, dalam perjalanan doamu itu makbul. Makanya kalau keluar kota itu, para jamaah lagi safar, jangan sampai nggak berdoa gitu. Berhenti di rest area sedikit berdoa, karena sayang gitu, doanya makbul. Nah ini para jamaah, jadi untuk menghindari terjadinya perceraian itu, maka seorang suami diperbolehkan bohong kepada istri, dan seorang istri diperbolehkan bohong kepada suami, demi keharmonisan rumah tangga itu. Coba. Saking apa? Karena Rasul takut kalau arsy Allah itu berguncang dengan sebab kalimat talak.
talak, cerai itu. Makanya ini para jamaah di zaman-zaman sekarang ini perlu, bahkan bukan sunnah ya. Kalau kita secara pribadi menyebutnya itu wajibkan dirimu, wajibkan putra putri anak cucu kita ketika ingin menentukan pilihannya ya pendamping hidupnya melalui istikharah. Istikharah nak gituin. Siapapun yang akan kamu tentukan sebagai pilihanmu, pesan aja dia ya, ayahanda bunda jangan lupa istikharah dulu. Kita mah sebagai orang tua mendukung, tapi mohon istikharahkan dia. Jangan kedepankan rasa cinta terlebih dahulu ya, tapi istikharah baru bismillah melangkah. Ya. Nah itu para jamaah, cermin pertama artinya jujur. Lalu yang kedua, cermin itu harus bersih gitu. Nggak boleh cermin kotor. Harus bening, ya bersih. Kalau Imam Ghazali menyebutkan hati kita ini kan bagaikan kaca. Nah ini di sebelah, di samping kita kiri kanan ada kaca di masjid ini. Kita bisa melihat di luar, ada rumah, ada pohon. Kenapa? Kaca cerminnya bersih. Tapi kalau kaca ini kotor, nggak bisa kita melihat apa yang ada di luar. Kalau mau melihat apa yang ada di luar, ya keluar dulu dari masjid ini. Artinya apa para jamaah? Orang kalau hatinya bersih, akan Allah buka hijab kebersihan hatinya ini. Nah maka yang kedua, cermin itu harus bersih, harus jernih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus mampu menjadi contoh bagi muslim lainnya. Seorang ibu harus bisa menjadi cermin bagi putra-putrinya, bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Seorang ayah, Anda harus menjadi cermin bagi putra dan putrimu. Maka bab ini dua makna tersimpan ya, yaitu ungkapan orang muslim adalah cermin bagi muslim lainnya atau bagi saudaranya. Pertama, cermin itu jujur, artinya bab orang muslim harus jujur dengan muslim lainnya. Lalu yang kedua, cermin itu harus bersih, artinya Anda harus mampu bisa menjadi contoh. Sekarang ini kan kehilangan contoh. Anak-anak sekolah siapa yang harus dijadikan contoh? Dia dengar kasus ini, kasus itu ya. Atau yang disebut generasi Z ini kehilangan figur contoh ya. Mungkin para jamaah kita sebagai orang tua belum bisa memberikan contoh yang terbaik ya. Mungkin juga belum bisa memberikan ya suri teladan yang bagus. Maka bab ini membicarakan tentang orang muslim, cermin bagi muslim lainnya. Nah, kita baca teks hadisnya. Bagaimana teks hadisnya? Ada dua hadis di sini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dikeluarkan. Pertama, An-Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Ya. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fiha aiban aslahahu, kata Rasulullah. Bagaimana gambarannya saudara kalian itu adalah cermin bagi yang lain? Apabila kalian melihat aiban, kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangannya saudara kita sama muslim, aslahahu, perbaiki. Oh ini kekurangan kamu ya, kita perbaiki kekurangannya. Cuman kalau meraksikan hadis ini, ketika kita negur memperbaiki kekurangan orang, kadang zaman sekarang marah dia. Sok tahu kamu digituin kita ya. Nah ini berarti perlu adab gitu. Tapi bagaimanapun insya Allah niat kita yang baik ya, para jamaah dengan cara juga yang baik kita sampaikan. Yang jelas itu adalah kewajiban kita ya. Kalau kita ingin menjadi cermin bagi yang lain, pertama Rasulullah sebutkan kalau ada aibnya ya tutupin, perbaiki. Lalu teks hadisnya yang kedua sama dia, teks hadisnya al-mu'minu mir'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu saudara bagi muslim lainnya.
Kita ini saudara bagi orang muslim lainnya. Kalau dalam hadis lain disebutkan kal jasadil wahid, kita ini bagaikan satu tubuh. Ya, mana gambaran orang muslim saudara bagi yang lainnya? Yakufu alaihi dhai'atahu, yakufu dhai'atahu. Ya, Rasul menyebutkan perumpamaan orang muslim bersaudara bagi muslim lainnya tidak boleh merusak hartanya. Nggak boleh kita merusak, mengambil harta sama muslim itu. Kenapa? Karena dia adalah saudara kita. Itu perumpamaan yang Nabi sebutkan, orang mukmin itu saudara bagi muslim lainnya, karena itu tidak boleh kalian mengambil, merusak hartanya. Makanya kalau terjadi penjaraan itu sebenarnya nggak boleh, karena dia adalah saudara. Gitu. Wa yahutuhu min warahi, dan juga tidak boleh menjaga, tidak boleh merusak kehormatannya. Kita sering merusak kehormatan saudara kita, misalnya ya para jamaah menyebutkan aib-aibnya, itu merusak kehormatan orang, nggak boleh. Kalau dalam beragama itu, bertorikat itu disebut ada 3 sila. 3 sila yang kita jaga. Bahagia dah ibu bapak ya. Sila pertama silaturrahim, kedua silatul arwah disebut, kedua yang keempat silatul afkar. 3 sila ada jaga nih ya. Di kajian kita ini 3 sila. Silaturrahim, ya jaga silaturrahim. Dan maklum sering itu disampaikan. Silaturrahim. Yang kedua silatul arwah, diambil dari kata ruh. Ruh kita ini para jamaah harus ada silaturahimnya, ruh kita dengan ruh ibu, bapak, nenek, kakek kita yang sudah meninggal. Jangan putuskan silaturahim ruhmu. Disebut silatul arwah. Bagaimana caranya? Dengan tetap mendoakan mereka, berarti ruhmu akan terus tersambung dengan orang tuamu. Sering kita mendoakan para ulama-ulama salafus sholihin, para orang-orang yang soleh, jiwamu sudah terpaut. Ya. Sering menghadirkan baginda Rasulullah dalam doa-doa kita misalnya. Jadi itu namanya silatul arwah. Silaturahim itu kan diambil dari kalimat 2, silat dan rahim. Silatun menyambung. Sambung, jangan putuskan. Kalau seorang anak nggak mendoakan orang tuanya, nggak mendoakan nenek kakeknya yang sudah meninggal, berarti sudah memutuskan silatul arwah. Ruhnya sudah terputus. Ya secara jasad sudah tidak ada silaturahim. Kalau silaturahim itu pertama itu sangat terbentuk, hubungan itu hubungan silaturahim, ini namanya ya silaturahim, hubungan bertemu. Sekarang silatul arwah, menyambung atau hubungan ruh sama ruh. Makanya ada para ulama ya, para waliullah. Saya secara zahir belum ketemu dengan dia. Kalau kita ketemu dengan mereka, tetapi secara batin kami selalu bersilaturahim. Tingkatan makom mereka yang tinggi. Gitu. Ya. Nah itu lalu yang keempat, yang ketiga ada yang disebut silatul afkar. Bertemunya, nyambungnya satu pikiran. Afkar itu pikiran. Mungkin kita membangun masjid Al-Iman ini, nggak mesti orangnya ada di sini misalnya. Dia di luar kota, tapi satu alur, satu ide, satu pemahaman, satu pikiran sama kita bisa memakmurkan suatu masjid. Maka kita jaga silatul afkar ini ya. Sila yang keempat, sila yang ketiga, silatul afkar. Jaga mari satu pikiran kita kompak, utuh, bersatu. Udah selesai. Ya. Jadi ada 3 sila. Silaturrahim, silatul arwah, jangan lupa doakan mereka. Silatul afkar. Ya. Nah ini yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini para jamaah insyaallah ya. Nanti kita lanjutkan kajian kita pada kayaknya bulan depan sudah puasa kali ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya sehat walafiat. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup para jamaah, kayak silakan. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi.
Apa yang kedua itu? Orang tua yang berusia 60 tahun mengkhianati anaknya. Oh, sikap orang tua. Ya baik, pertama ulil amri. Ulil amri itu mentaati para pemimpin kita. Taruhlah besok misalnya para jamaah ya. Hari ini ada yang mengatakan besok ya mulai puasa. Ada terus satu kan biasanya organisasi NU Muhammadiyah misalnya itu. Oh, hari ini kita mulai bukan lusa. Nah, terjadi suatu perbedaan pendapat semacam ini, maka disinilah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan terkadang mengikuti mana yang diputuskan oleh ulil amri minkum, cari amannya. Atau dalam suatu tempat para jamaah, patokan kita untuk mengetahui waktu itu masuk maghrib berbuka puasa apa belum, harus terbenam matahari. Ketika terbenam matahari misalnya kita ragu ya, tapi nggak ada yang memberikan keputusan ini sudah maghrib atau belum, maghrib atau belum. Nah, taati keputusan pemerintah ya. Baik, itu yang disebut dengan ulil amri minkum, yaitu pemerintah ya. Lalu yang kedua, bagaimana sikap orang tua yang sudah 60 tahun kepada putra dan putrinya. Ya doakan begitu kan. Seperti kita sampaikan tadi kan, bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab. Nah baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segenap sekali lagi jamaah Masjid Al-Iman yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan takwa, mendapat rezeki yang banyak, yang berlimpah dan yang berkah, dan Allah Subhanahu wa taala penuhi segala hajat-hajat kita, berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.